Gereja Hati Kudus, selamat datang dalam ibadat Jumat Agung hari ini. Ibadat Jumat Agung akan dipimpin oleh Pastor Luis Antoni Wijaya SCY. Selama ibadat ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, ibadat akan segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Ingatlah ya Allah Bapa akan belas kasih-Mu. Kuduskan dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab
apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Laksana sebuah taruh, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas, ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan disiksa Allah. Sesungguhnya, ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hambaku itu, sebagai orang yang saleh, akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu, aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak,
dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu
wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah ku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes.
Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." kata Yesus kepada mereka. "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula. "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka. "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus. "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, Bukan." "Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi.
Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, Begitukah jawabmu terhadap Imam Agung? jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang muridnya? Petrus menyangkalnya. Katanya, Bukan. kata seorang hamba Imam Agung, seorang dari keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu, hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? jawab mereka kepadanya, Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja? jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? mereka berteriak pula. Jangan dia, melainkan Barabas.
Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam, hai Raja orang Yahudi. lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia itu. ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka. Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus. Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka. Enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi.
Jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. demikian hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke dalam mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, ada suatu jenis penderitaan yang membuat batin manusia begitu berontak. Seperti hatinya tersayat, tetapi tidak punya daya untuk mengatasi sayatan tersebut. Penderitaan itu adalah ketika kita menyaksikan orang yang sangat kita cintai ada di dalam penderitaan, tetapi kita yang melihatnya langsung tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah yang ada di dalam diri dan hati Maria Magdalena seputar penderitaan Tuhan kita. Injil melaporkan dengan sangat jelas ketika Yesus disalib, Dia ada di sana. Dia berusaha untuk memberikan pertolongan kepada Tuhan sebagaimana ketika Tuhan tidak berada pada jalan salib, tetapi Dia tidak bisa. Dan pastilah keadaan seperti itu membuat hati Maria Magdalena hancur berkeping-keping. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Maria Magdalena membuat sebuah rencana. Dia melihat ketika Tuhan diturunkan dari salib, di mana Tuhan diletakkan. Dan dia ingat betul di mana Tuhan dimakamkan. Lalu ketika hari Sabat sudah akan berakhir, dia mengumpulkan semua yang dia punya. Dan pagi harinya dia pergi ke makam Tuhan. Di dalam pikirannya, di dalam hatinya, kalau saya tidak bisa menenangkan Tuhan pada saat-saat kritisnya, saya bisa mengurapi badannya
ketika kematiannya. Dan itu pasti ada di dalam hati Maria Magdalena dengan begitu hebatnya. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang ada di dalam dirinya? Dorongan untuk mengurapi Tuhan rupanya berujung kepada kegagalan. Maria Magdalena sampai ke dalam kubur dan melihat jenazah Tuhan tidak ada di sana. Maka ia menangis dengan kerasnya. Dia kecewa luar biasa. Aku tidak bisa menolong Tuhan pada saat-saat akhirnya. Aku tidak bisa mengurapi Tuhan pada saat kematiannya. Itu betul-betul menyayat hati seseorang yang sangat mengasihi Tuhan. Malaikat datang kepada Maria Magdalena. Dan kita tahu di dalam setiap kisah ketika malaikat menampakkan diri kepada seseorang di dalam kitab suci, pasti efeknya akan terjadi dengan luar biasa. Maria Magdalena memang dia tidak mampu mengurapi jenazah Tuhan. Tetapi malaikat itu sekali lagi membasuh pikiran Maria Magdalena agar ia melihat pada sisi yang lain. Saudari-saudara, kita semua tahu akhir dari homili ini, kisah yang saya sampaikan ini, bahwa pada Paskah pagi Tuhan berkata kepada Maria Magdalena, Maria, dan disitulah Maria Magdalena mengenali Tuhan. Pada detik itulah sekali lagi kedukaan Maria Magdalena berakhir. Segalanya yang membuatnya begitu kecewa seputar kematian Tuhan, semuanya sekali lagi menghilang. Maka dari itu, saudari-saudariku yang terkasih, Maria Magdalena setelah Paskah pagi tadi menyampaikan warta sukacita itu kepada para murid. Lewat mulutnya lah mengetahui bahwa Tuhan hadir di dalam kita. Kalau itu terjadi pada Maria Magdalena, hati yang tersayat lalu berubah menjadi sesuatu yang menggembirakan. Itulah inti dari Jumat Agung. Semoga kita belajar satu pelajaran ini melalui figur Maria Magdalena. Semua kedukaan yang kita alami pada hari ini, Jumat Agung ini, akan ditebus di dalam Paskah. Dan itulah pelajaran yang paling utama dari Jumat Agung. Marilah kita berdiri. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa suci kita, Paus Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan
untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Kau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita, Yohanes Harun Yuwono, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis di paroki kita. Semoga Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali, segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita. Semoga Allah dan Tuhan kita mengorbankan dalam hati mereka cinta akan nama-Nya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami, agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua
dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu, dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu, mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi sesemua orang. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nur
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat melimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berilah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.